Sebetulnya begini, sebelum kapal berangkat itu sudah ada namanya cek fisik ya. Sangat yakin ini ada permainan di situ. Nggak mungkin nggak ada permainan. Halo pemirsa, Indonesia tidak bisa lepas dari sebutan negeri maritim. Dengan wilayah laut yang begitu luas, wajar saja jika pemerintah kita mempunyai cita-cita untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Namun apakah cita-cita yang mulia ini bisa tercapai di tengah masih banyak hal yang harus dibenahi dalam sektor maritim? Kami akan mengupasnya dalam Modus bersama saya David Silahoy. Negeri kepulauan dengan bentangan laut yang luas pada masa lampau dikenal sebagai bangsa yang kuat di bidang maritim. Bertekad mengangkat kembali kejayaan di masa lalu, pemerintah punya misi besar menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tetapi untuk mewujudkan mimpi besar itu, masih sangat banyak yang harus dibenahi pemerintah di sektor maritim. Tak hanya infrastruktur pelabuhan ataupun kapal, sisi keselamatan dalam pelayaran pun harus benar-benar menjadi perhatian. Sangat disayangkan, sebagai bangsa yang punya sejarah luhur di laut, faktanya kini peristiwa kecelakaan kapal kandas terasa masih akrab di telinga. Bukan hanya karena faktor cuaca, tapi juga akibat kelalaian dalam memperhatikan keselamatan berlayar. Nyawa penumpang dan awak kapal pun menjadi taruhan. Data mencatat, dalam kurun waktu 6 tahun, terjadi 951 kali kecelakaan kapal dengan korban jiwa mencapai lebih dari 1.000 orang. Ironisnya, sebagian dari kecelakaan kapal itu diakibatkan minimnya kesadaran untuk memenuhi standar keselamatan pelayaran. Jadi 949 itu dari tahun 2010 sampai 2016 yang banyak, yang dominannya banyak, yang mungkin ada sekitar 400-an itu yaitu kapal tenggelam. Kemudian faktor-faktor yang mendukung terjadinya kecelakaan itu ada beberapa hal, yaitu satu dari alam sendiri, kemudian dari sumber daya manusianya, kemudian dari teknisnya yaitu dari kapal itu sendiri ya. Mungkin ada kerusakan-kerusakan dari kapal itu sendiri dan mungkin ada alat-alat yang di atas kapal yang menunjang dari kelancaran mesin induk itu tidak bekerja seperti itu. Mendapat informasi tentang adanya standar keselamatan yang tidak dipenuhi, kami pun mencoba mencari tahu lebih jauh. Menyambangi salah satu pelabuhan, kami berlaku sebagai penumpang kapal penyeberangan dengan membawa kendaraan. Benar saja, kelalaian sepele tapi berdampak besar langsung kami dapatkan. Ini nggak boleh kan? Nggak boleh apa yang Mas petugasnya ya? Itu mobil saya nggak diikat nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Emang nggak diikat? Mobil yang itu apa ya, senior disandar aja. Tapi aman kan? Kenapa? Udah biasa kalau lagi standar masih goyang-goyang. Oh. Kalau habis doang. Tapi nanti soalnya emang gitu aja. Normal. Gak apa-apa. Mungkin direm tangan aja. Oh, pakai rem. Ya, sesuai prosedur keselamatan, tiap kendaraan yang diangkut ke kapal seharusnya diikat atau dilesing. Tapi petugas kapal tampak acuh. Bagi mereka, kondisi mobil atau motor yang tak diikat adalah hal biasa. Padahal, aturan tegas jelas-jelas tertuang dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Laut tahun 2015. Setiap kendaraan berbobot mulai dari 3,5 hingga 40 ton wajib diikat atau dilesing. Tidak main-main.
Menurut aturan, jika tidak diterapkan, kapal tersebut tidak akan mendapat surat persetujuan berlayar atau SPB. Pengikatan pada roda kendaraan atau lashing amatlah penting. Jika terjadi cuaca buruk atau gelombang besar, kendaraan akan terhindar dari tubrukan. Selain itu, kendaraan yang terikat juga bisa memberikan titik beban seimbang bagi kapal. Dari beberapa kasus kecelakaan kapal feri terbukti kendaraan tidak dilasing, bannya tidak dikunci. Jadi ketika kapal mengalami goncangan akibat alun atau gelombang, bergeser kendaraan yang ada di situ. Masih penasaran dengan pelanggaran tersebut? Kami berusaha mendapat informasi lebih banyak dari petugas lainnya. Nggak apa-apa. Nggak dilasing nggak apa-apa Pak? Beneran? Soalnya saya baru pertama naik kapal jadi takut. Udah hari-hari kayak gini. Soalnya kan tak pikir tadi ada kayak gini-giniannya mau buat diikat. Oh enggak, saya pertama. Tapi SOP-nya harusnya dilasing atau gimana? Iya, sebetulnya cuma karena apa? Kita pakai masker. Lama udah jarang seperti juga kan. Dan itu paling lama ya. Paling standar ya 2 jam setengah standarnya. Jadi kalau maksudnya kalau dekat nggak perlu diikat gitu apa gimana? Kecuali kalau misalkan ombak besar ya. Meski sudah menyalahi prosedur dan mengabaikan standar keselamatan, kapal-kapal ini tetap saja bisa berlayar.